Breaking news, alhamdulillah berkas naturalisasi Emil Audero, Joy Pelupes, dan Dean James resmi disetujui. Apa artinya bagi sepak bola Indonesia? Keputusan mengejutkan datang dari Komisi 10 yang baru saja menyetujui berkas naturalisasi 3 pemain asing. Emil Audero, Joy Pelupes, dan Dean James kini resmi menjadi bagian dari proses naturalisasi yang dinantikan banyak pihak. Lalu bagaimana dampaknya bagi timnas Indonesia? Apa saja yang bisa diharapkan dari kehadiran ketiga pemain ini? Simak ulasan lengkapnya. Memang top Marco Top ketum PSSI kita. Erick Thohir hadiri rapat DPR pertama kalinya. Apa yang membuat keputusannya ini sangat mengesankan? Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, membuat langkah bersejarah dengan hadir langsung di rapat DPR yang membahas soal naturalisasi pemain sepak bola. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak dan mengundang rasa kagum. Mengapa Erick memutuskan untuk turun tangan langsung dalam proses yang sangat penting ini? Bagaimana kehadirannya bisa menjadi titik balik bagi sepak bola Indonesia? Temukan jawabannya di video lengkapnya ini. Ahmad Dhani beri usulan mengejutkan. PSSI harus kurangi naturalisasi bule, tidak enak dilihat, cari dari ras lain, ini alasannya. Ahmad Dhani kembali membuat kontroversi dengan menyarankan agar PSSI mengurangi naturalisasi pemain bule dalam timnas Indonesia. Dalam pandangannya, hal ini dapat mengurangi citra timnas yang seharusnya mencerminkan keberagaman Indonesia. Apa yang menjadi dasar pemikiran Dhani? Bagaimana hal ini bisa mempengaruhi pilihan PSSI ke depan? Cari tahu jawabannya dalam video ini. Bergabung ke timnas Indonesia, Dean James punya ambisi tembus Liga Inggris. Apa strateginya? Setelah proses naturalisasi selesai, Dean James tak hanya ingin berkontribusi di timnas Indonesia, tetapi juga punya ambisi besar untuk menembus Liga Inggris. Lalu bagaimana strategi yang akan dia jalankan untuk meraih impian tersebut? Ikuti perjalanan Dean James dalam meraih mimpi besar yang bisa menjadi contoh bagi pemain muda Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Breaking news, alhamdulillah berkas naturalisasi Emil Audero, Joy Pelupes, dan Dean James resmi disetujui. Apa artinya bagi sepak bola Indonesia? Keputusan mengejutkan datang dari Komisi 10 yang baru saja menyetujui berkas naturalisasi 3 pemain asing. Emil Audero, Joy Pelupes, dan Dean James kini resmi menjadi bagian dari proses naturalisasi yang dinantikan banyak pihak. Lalu bagaimana dampaknya bagi timnas Indonesia? Apa saja yang bisa diharapkan dari kehadiran ketiga pemain ini? Simak ulasan lengkapnya. Komisi 10 DPR RI resmi mengesahkan berkas 3 calon pemain timnas Indonesia. Hal ini berdasarkan rapat kerja antara Komisi 10 dan Menteri Pemuda dan Olahraga RI pada Rabu. Sebelumnya, PSSI memastikan saat ini sedang memproses Emil Audero, Joy Pelupes, dan Dean James untuk segera bergabung ke skuad Garuda. Mereka diproyeksikan bisa tersedia di timnas pada bulan Maret ini. Tepatnya saat Indonesia berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Raker ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, lalu Hadrian Irvani. Wakil Menpora Taufik Hidayat menjelaskan bahwa 3 pemain tersebut akan penting untuk timnas Indonesia. Mereka bisa memberikan dampak yang positif bagi skuad Garuda dan sepak bola tanah air. Apalagi mereka eligible menurut FIFA dan bisa bermain untuk timnas.
aspek fisik yang baik dan menit bermain yang banyak di Eropa. Jadi transfer knowledge bagi kepentingan timnas Indonesia dan sepak bola Indonesia, kata Taufik Hidayat. Sementara itu lalu Hadrian Irvani menyetujui naturalisasi pemain tersebut. Semua peserta rapat yang hadir setuju atas proses ini. Komisi X DPR RI, pemerintah dan PSSI menyepakati bahwa penetapan kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kata lalu Hadrian Irvani. Setuju, jawab peserta rapat. Proses selanjutnya adalah berkas 3 pemain tersebut akan dibawa ke Komisi 13. Komisi 13 rencananya akan menggelar rapat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Nantinya berkas ini menunggu keputusan Presiden dalam kurung, Kepres, dan langkah terakhir adalah sumpah WNI. Diprediksi sumpah akan dilakukan di luar negeri agar tidak memakan banyak waktu dan bisa dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut juga dilakukan beberapa pemain keturunan karena mereka hanya libur pada FIFA Matchday. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Memang top Marco top ketum PSSI kita. Erick Thohir hadiri rapat DPR pertama kalinya. Apa yang membuat keputusannya ini sangat mengesankan? Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, membuat langkah bersejarah dengan hadir langsung di rapat DPR yang membahas soal naturalisasi pemain sepak bola. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak dan mengundang rasa kagum. Mengapa Erick memutuskan untuk turun tangan langsung dalam proses yang sangat penting ini? Bagaimana kehadirannya bisa menjadi titik balik bagi sepak bola Indonesia? Temukan jawabannya di video lengkapnya ini. Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia. Untuk pertama kalinya, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dalam kurung PSSI, Erick Thohir, hadir dalam rapat kerja dalam kurung Raker dengan Komisi 10 DPR RI. Rapat yang berlangsung pada Rabu 5 Maret 2025 di Gedung Parlemen Senayan ini membahas proses naturalisasi 3 calon pemain timnas Indonesia, Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi. Kehadiran Erick Thohir mendapat perhatian khusus mengingat sebelumnya ia belum pernah hadir dalam rapat terkait naturalisasi pemain keturunan. Rapat ini menjadi tahap awal dalam proses pemberian kewarganegaraan bagi ketiga pemain tersebut. Jika disetujui, pembahasan akan dilanjutkan ke rapat dengan Komisi 13 DPR RI yang turut melibatkan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dan perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM. Erick Thohir yang sejak menjabat sebagai Ketua Umum PSSI telah mendorong proses naturalisasi beberapa pemain keturunan, terus berupaya memperkuat timnas Indonesia dengan menghadirkan pemain-pemain berkualitas. Sebelumnya, sejumlah pemain seperti Ole Romeni, Tim Geupens, dan Maarten Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Anggota Komisi X DPR RI, Furtusan Ali Yusuf, mengapresiasi kehadiran Erick mengingat kesibukannya yang padat. Ia menilai kehadiran Erick menunjukkan keseriusannya dalam memperjuangkan masa depan sepak bola Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir juga memaparkan roadmap PSSI yang tidak hanya fokus pada pengembangan timnas putra, tetapi juga timnas putri, dengan target semua kategori umur dan senior lolos ke Piala Asia. Kabar menggembirakan lainnya adalah pencapaian timnas Indonesia yang untuk pertama kalinya dalam sejarah berhasil lolos ke Piala Asia di berbagai kategori usia, mulai dari U17, U20,
U23, hingga tim senior. Bahkan timnas putri Indonesia juga sedang berjuang untuk lolos ke Piala Asia. Ini menjadi momentum penting yang menggembirakan bagi seluruh penggemar timnas Indonesia. Semua langkah ini tentunya didukung penuh oleh pemerintah, termasuk DPR RI, yang terus memberikan perhatian terhadap pengembangan sepak bola Indonesia. Ini adalah awal yang cerah bagi masa depan timnas Indonesia. Ahmad Dhani beri usulan mengejutkan. PSSI harus kurangi naturalisasi bule tidak enak dilihat, cari dari ras lain ini alasannya. Ahmad Dhani kembali membuat kontroversi dengan menyarankan agar PSSI mengurangi naturalisasi pemain bule dalam timnas Indonesia. Dalam pandangannya, hal ini dapat mengurangi citra timnas yang seharusnya mencerminkan keberagaman Indonesia. Apa yang menjadi dasar pemikiran Dhani? Bagaimana hal ini bisa mempengaruhi pilihan PSSI ke depan? Cari tahu jawabannya dalam video ini. Anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani mengusulkan PSSI menghentikan naturalisasi pemain bule karena tidak enak dilihat. Hal tersebut diungkapkan Ahmad Dhani pada saat mengikuti rapat kerja Komisi X dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI. Ahmad Dhani mengatakan pihaknya sangat setuju PSSI menjalankan program naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Saya itu orang yang termasuk sangat setuju naturalisasi. Bahkan sampai 50/50 pun tidak masalah, ujar Ahmad Dhani. Menurut pentolan grup band Dewa 19 tersebut, memulai revolusi memang harus diambil langkah-langkah yang cukup ekstrem, termasuk melakukan naturalisasi agar timnas Indonesia bisa semakin berkembang dan mampu bersaing di kancah dunia. Karena menurut saya ini adalah bagian dari revolusi dalam dunia persepakbolaan. Jadi kalau namanya revolusi itu ya semuanya harus ekstrem, katanya. Akan tetapi dia mengusulkan agar PSSI tidak mencari pemain-pemain keturunan lagi dari Eropa yang memiliki rambut pirang dan mata biru. Sejauh ini mayoritas pemain yang dinaturalisasi oleh PSSI memang berasal dari Eropa, khususnya Belanda. Mereka diantaranya Maarten Paes, Jay Itzas, Jordi Amat, Kevin Dix, Mes Hilgers, Tom Haye, dan pemain lainnya. Tetapi usul saya kurangi pemain yang bule. Dalam tanda kutip yang rasnya bule, rambut pirang mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak untuk dilihat, katanya. Dia menyatakan PSSI bisa mulai mencari pemain yang punya ras tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Kalau bisa dicari yang mungkin dari yang rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika yang mirip-mirip kita, katanya. Gak masalah banyak, yang penting warna kulitnya masih seperti kita. Karena kalau bule itu dilihat kayaknya sepertinya gimana gitu, ucapnya. Sementara itu dalam rapat tersebut juga disetujui pemberian kewarganegaraan untuk Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupesi. Komisi X DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan RI atas nama saudara Joy Matthijs Pelupesi, Emil Audero Mulyadi, dan Dean Ruben James. Kata lalu Hadrian Irvani selaku pimpinan rapat Komisi X DPR RI.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Bergabung ke timnas Indonesia, DeAnne James punya ambisi tembus Liga Inggris. Apa strateginya? Setelah proses naturalisasi selesai, DeAnne James tak hanya ingin berkontribusi di timnas Indonesia, tetapi juga punya ambisi besar untuk menembus Liga Inggris. Lalu, bagaimana strategi yang akan dia jalankan untuk meraih impian tersebut? Ikuti perjalanan DeAnne James dalam meraih mimpi besar yang bisa menjadi contoh bagi pemain muda Indonesia. Bek kiri Go Ahead Eagles, DeAnne James berharap suatu saat bisa bermain di Liga Inggris dalam kurung Premier League. Dan saat ini mulai mendapatkan tempat reguler bersama timnya tersebut dengan tampil dalam 19 laga dengan kontribusi 1 gol dan 3 assist di Liga Belanda. Masih berusia 24 tahun, sang pemain masih memiliki waktu untuk bisa berkembang. Tentunya hal tersebut butuh kerja keras karena persaingan di Belanda saat ini semakin ketat. DeAnne James menjelaskan bahwa mimpinya adalah ingin bisa bermain di Inggris. Dia menyadari bahwa hal tersebut tidak mudah karena di sana banyak pemain hebat. Saat ini masih butuh proses agar kesempatan tersebut bisa datang. Ya, tujuan utamanya adalah aku benar-benar ingin bermain di Liga Inggris. Tapi masih ada beberapa langkah di antaranya. Jadi itu membutuhkan waktu, kata DeAnne James. Pemain kelahiran Leiden ini melanjutkan bersama Go Ahead Eagles misinya bisa mendapatkan tempat utama. Selain itu agar bisa menambah koleksi assist dan bisa semakin berkembang. Dia juga ingin membantu timnya tersebut yang saat ini sedang bersaing di papan tengah klasemen. Hal ini tentu bukan sesuatu yang mustahil karena dia sudah mulai mendapatkan kepercayaan di klub. Pribadi saya ingin memiliki lebih banyak assist dan mungkin 2 atau 3. Saya pikir itu adalah yang semua pemain inginkan, menjadi bagian penting di tim dan klub. Dari sana saya ingin berkembang dan bertahan, menyerang lalu menjadi lebih baik, tutupnya. Sementara itu berkas DeAnne, Emil Audero, dan Joey Pelupesi saat ini prosesnya sedang dikebut. Berkas mereka sedang dibahas di DPR RI dan diharapkan bisa segera beres. 3 pemain ini diproyeksikan bisa membela timnas Indonesia pada bulan Maret ini. Skuad Garuda akan bertanding melawan Australia dan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hadirnya DeAnne akan jadi pesaing ketat di posisi bek kiri yang saat ini diisi oleh Pratama Arhan dan Calvin Verdon.